Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi di sini. Seperti yang sudah kita ketahui di halaman judul serta panel, bahwa kali ini kita akan membahas tentang ayat menuntut ilmu, yakni Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Surat ini berisikan tentang teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ayo, siapa yang penasaran? Tetap duduk di tempatnya ya. Kisah ini terjadi di kota Makkah ketika Nabi Muhammad SAW tengah bersyiar kepada para pembesar kaum Quraisy. Di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah, di mana beliau sangat menaruh harapan besar pada syiar kali itu, yakni ketika mereka masuk Islam, maka mereka pun akan membawa pengaruh besar terhadap para bawahannya, yang mana mereka pun nantinya akan memeluk agama Islam dan membuat Islam semakin berkembang di kota Mekah maupun Madinah. Akan tetapi, ketika beliau sedang sibuk menghadapi para pembesar kaum Quraisy, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum menyela pembicaraan itu dengan ucapannya, "Ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah terhadapmu." Nabi diam. Diulanglah kembali, "Ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah terhadapmu." Dan itu diulang terus berkali-kali. Nabi tetap tidak bergeming dari tempatnya, bahkan memasang wajah masam dan memalingkan mukanya, sehingga membuat hati Abdullah bin Ummi Maktum terluka. Dan Allah tahu itu, makanya turun ayat ini. Dari sini bisa diambil benang merahnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menegur Nabi Muhammad SAW. Karena seharusnya Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang memberikan contoh terhadap orang-orang mukmin, yang seharusnya tidak memberikan skala prioritas terhadap apapun yang diajarkan, tidak membeda-bedakan status sosial manusia, apalagi terhadap orang kecil yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Karena selain beliau orang yang buta, beliau juga anak dari pamannya Khadijah. Beliau termasuk di antara sahabat-sahabat muhajirin yang pertama masuk Islam. Beliau pula yang dianggap sesepuh, dan beliau pula yang sering ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW ketika tengah jihad di kota lain untuk menggantikan beliau mengimami sholat dan melakukan azan bergantian dengan Bilal. Jadi, bukankah sudah seharusnya kalau Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan Abdullah bin Ummi Maktum dibandingkan dengan para pembesar kaum Quraisy? Karena seperti yang sudah kita ketahui, selain mereka memang kaya raya dan memiliki jumlah pengikut yang sangat luas, mereka itu juga sangat angkuh dan sangat sombong. Jadi tidak serta-merta mereka akan menelan mentah-mentah apapun syiar Nabi. Begitulah asbabun nuzul atau dibalik kisah Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Lantas bagaimana sikap Nabi setelah turunnya ayat tersebut? Nabi sendiri setelah ayat itu turun selalu menghormati Abdullah bin Ummi Maktum dan sering memuliakan melalui sabda beliau, "Selamat datang kepada orang yang menyebabkan aku ditegur Allah. Apakah engkau mempunyai keperluan?" Nabi pun lebih lembut dan lebih sopan. Memang sudah seharusnya dan sudah sewajarnya
jika pengajaran itu proporsional serta profesional. Kita harus lebih mementingkan, lebih mengutamakan terhadap orang yang benar-benar butuh dibandingkan orang yang belum benar-benar butuh. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.